Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, kakinya kemarin sakit ya, sempat sakit ya. Ya, alhamdulillah ya udah lumayan ya. Gini Bumi, kita kan kemarin sudah melakukan supervisi akademik ya. Saya sudah mengobservasi Bu Umi pembelajaran di kelas gitu. Sebelum itu kan kita juga sudah melaksanakan pra-observasi ya. Nah, setelah saya melakukan observasi di kelas, sekarang saatnya saya melakukan pasca observasi. Nah, kalau boleh tahu dari pasca observasi ini, Bu Umi ingin mendapatkan apa dari obrolan kita nanti? Saya ingin mendapatkan masukan, misalnya dari yang pelajaran kemarin Bu Hikmah masuk ketika saya melaksanakan KBM. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya di mana. Itu jadi tujuan kita ya, masukan atas apa pelajaran, ada kelebihannya, kekurangan gitu ya, kita obrolkan sekarang ya. Sekarang coba sebelum saya memberi masukan, Bu Umi ceritakan dulu nih, kira-kira pembelajaran kemarin saat saya observasi bagaimana menurut versi Bu Umi, bisa diceritakan sebagian besar garis besarnya, apa sudah sesuai, apa belum, itu bisa diceritakan. Kalau kemarin itu ketika KBM, saya kan melaksanakannya dengan berbagai anak-anak belajar dengan berbagai media, menggunakan video, kemudian menggunakan juga alat peraga, terus alat peraganya mereka buat sendiri, jadi tidak disiapkan dari saya saja, mereka membawa sendiri dari rumah. Kalau menurut saya di situ sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dan selebihnya, tapi ada juga anak-anak yang karena ada beberapa anak yang belum bisa belum mengerti huruf, belum menghitung juga belum benar gitu ya. Kadang nulis angka juga masih terbalik. Jadi ya kendalanya di situ. Jadi ada beberapa kendala yang menurut saya harus nanti di lain waktu harus saya tuntaskan. Nah, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosionalnya bisa Bu Umi ceritakan. Nah, kalau saya lihat yang kemarin saat observasi itu Bu Umi sudah menunjukkan pembelajaran diferensiasi berupa konten ya. Sudah menciptakan membuat video, terus membuat alat peraga, ada pola bilangan, pola bentuk bangun datar gitu ya. Itu sudah berdiferensiasi. Terus anak ada yang individu, ada yang kelompok, kegiatannya gitu ya. Terus untuk sosial emosionalnya juga kemarin sudah nampak. Bu Umi bisa ceritain nggak tentang itu? Kalau untuk yang alat peraga itu menurut saya anak-anak sudah mulai mengerti. Cuma di ini yang emosi ya, sosial emosionalnya itu walaupun sudah maksudnya di sini saya sudah memberikan ini emoji gambarnya seperti ini, berarti kalian dalam kondisi seperti apa di dalam diri kalian tidak boleh ikut-ikut temannya. Kalau temannya menunjukkan misalnya ketika gambar sedang marah, jangan ikut-ikutan gitu. Ikutan kalian marah juga gitu. Padahal kan maksudnya mereka sendiri dalam kondisi tidak marah gitu, malah pada ketawa-ketawa gitu kan. Tapi ya itu ada lucunya di situ. Jadi kita tahu, oh ya ini anak masih belum mengerti, oh ini anak ini sudah mengerti maksud dari memilih emoji gitu kan. Jadi ya disitulah ada senangnya, ada gembiranya ya ketika kita memberikan gambar berupa emoji ini. Jadi anak juga mengerti, oh maunya ibu guru seperti ini, kita harus, teman-teman juga harus tahu saya dalam keadaan seperti ini begitu. Kemudian untuk yang ada ucapan terima kasih sama maaf itu ya, anak-anak kira-kira paham nggak itu Bu? Bisa diceritakan? Kalau dibilang paham ya memang ada yang paham juga, tapi
masih ada juga yang belum ngerti, Bu kenapa sih harus membuat seperti ini gitu kan. Karena sebelumnya juga sudah diberitahu untuk kegiatan di hari itu, misalnya mereka ketika masuk sampai ketika mereka akan pulang, apakah sudah ada yang membantu mereka, berarti kita mengucapkan apa. Dan ketika ada yang membuat diri mereka membuat kesal temannya, berarti harus mengucapkan apa begitu. Jadi ya kalau misalkan ada anak-anak yang masih nggak ngerti, masih bingung, ya udah bisa dipahami lah gitu, karena belum setiap hari dilakukan. Tapi ada ini ya, ada yang dirasakan yang anak-anak yang sudah paham itu ada manfaat bagi mereka yang ada manfaatnya, mereka senang malah begitu, Bu seperti itu lagi ya Bu besok gitu kan. Kalau boleh tahu kemarin pembelajaran yang Bumi lakukan sudah mencapai tujuan pembelajaran apa belum? Kalau menurut saya sih sudah ya, cuma tapi memang ya tadi saya katakan mungkin ada sebagian yang belum, kalau misalnya kita lihat dari per anak itu, per individu, karena yaitu masih ada anak yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Jadi ya saya maunya sih nanti diulang kembali untuk anak yang belum mengerti ini. Jadi anak-anak yang masih kurang ini ya. Kemudian keunggulan dari pembelajaran kemarin menurut Bu Umi apa? Keunggulan yang paling dirasakan, wah ini yang bagian ini nih yang paling unggul dari pembelajaran saya, itu yang bagian mana Bu? Itu yang pertama ya, yang ketika anak menghitung dengan pola bilangan. Itu jadi mereka langsung ngerti, oh iya Bu ini, jadi kalau ini jadi kita bisa mengetahui juga, oh anak ini bisanya dalam arti kata dia dalam berhitung cepat gitu kan. Oh anak ini ternyata berhitungnya agak kurang gitu. Kita langsung bisa, walaupun misalnya nggak langsung hitung menggunakan kecerdasannya sekian ditambah sekian langsung mereka jawab, enggak juga. Tapi ketika melihat gambar kan kita tahu, oh anak ini ternyata ketika melihat gambar dia langsung respon bisa cepat gitu. Tapi yang ini harus benar-benar teliti dulu, ini apa ya Bu ini, jadi harus dituntun dulu gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira kan itu tadi ada yang belum harus dituntun dulu gitu ya. Terus ada anak yang secara garis besar tujuan pembelajaran tercapai, tapi ada anak-anak yang belum mencapai gitu ya, hanya beberapa gitu. Nah, strategi apa kira-kira yang Bu Umi akan lakukan untuk menangani hal-hal yang masih kurang tadi, dari anak yang belum mampu mencapai tujuan pembelajaran, anak yang belum mampu memanfaatkan alat peraga semaksimal mungkin, atau masih bingung, itu strategi selanjutnya apa yang ingin Bu Umi lakukan? Saya akan memanggil wali murid, kemudian akan saya ceritakan bahwa kondisi anaknya di kelas. Nah kemudian nanti saya meminta wali murid tersebut untuk membuat alat peraga yang sama gitu untuk di rumah. Jadi selain di sekolah ada, di rumah juga ada gitu. Jadi nanti mereka juga bisa mengajarkan untuk mengingat kembali nih si anak, oh tadi di sekolah belajarnya seperti ini, dan ketika di rumah dituntun kembali sama orang tuanya gitu ya. Oh ini berarti pengulangan belajar yang seperti di sekolah. Ya saya berharapnya ini anak bisa kedepannya lebih baik lagi gitu. Jadi kekurangan-kekurangannya tersebut bisa tertutupi. Gitu. Kira-kira pelaksanaannya kapan itu Bu Umi? Saya sih kalau ini ketika pelajaran matematika kembali, jadi ketika saya panggil orang tuanya, kemudian mungkin seminggu kemudian gitu ya, misalnya kemarin kan sudah belajar matematika, terus biasanya 2-3 hari kemudian saya panggil orang tua, kemudian saya minta supaya orang tua mengikuti, maksudnya ini materinya seperti ini, tolong dibuatkan lagi di rumah. Nah nanti biasanya mereka
mereka itu saya suruh buat videonya atau berupa foto itu, tapi yang teratur nih, misalnya anak sedang apa, ketika diajarkan apa gitu, nanti dikirim kembali ke saya. Nah nanti di minggu berikutnya akan saya tes lagi anaknya sudah mengerti atau belum. Jadi benar-benar dukungan dari orang tua ya. Nah kemudian kalau itu tadi, nah kemudian ini pertanyaan terakhir nih, siapa saja yang bisa membantu strategi-strategi yang akan Bu Umi lakukan tadi, bisa disebutkan? Tadi kan pertama saya minta dukungan dari orang tua ya, dari orang tua wali murid yang saya panggil yang punya kekurangan. Kemudian saya minta dukungan dari teman-teman sejawat ya, biasanya juga saya minta masukan juga dari kepala sekolah. Ya, karena di sini kan Bu Umi melakukan praktik baik ya sebenarnya ya, jadi harus di share ke teman-teman sejawat ya, dapat dukungan dan terutama kepala sekolah juga ya, kalau kita sudah melakukan praktik baik, kalau kepala sekolah memberikan dukungan pasti lebih baik lagi ya nanti ya. Support dari kepala sekolah pembinaan kita itu sangat penting ya Bu Umi dalam segala hal gitu. Baik, terima kasih Bu Umi. Ya, terima kasih ya Bu Umi ya. Bu Umi sudah bersedia untuk saya observasi ya. Mohon maaf saya banyak mengganggu waktunya nih. Bermanfaat untuk berdua. Ya, amin. Jadi ya sudah terlampaui semuanya, dari pra-observasi, observasi di kelas, harus Bu Umi menyiapkan segala macam untuk di kelas, dari mulai alat peraga, media, modul ajar, dan membuat anak-anak mengikuti juga. Itu benar-benar dukungan dari wali murid juga untuk membantu membuat alat peraga, sampai sekarang saya melakukan pasca observasi. Ini waktu yang Bu Umi berikan kepada saya ini sangat berharga. Selain untuk memenuhi tugas, ini benar-benar bisa jadi pelajaran buat saya, dari pelajaran Bu Umi, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui bersama. Sekali lagi terima kasih ya Bu Umi ya.